Halo rekan-rekan muda, apa kabar? Ya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau sharing tentang cara atau teknik menabung yang pas untuk anak-anak muda seperti kamu. Dan ini begitu sederhana, begitu simple, kamu hanya harus punya 2 rumusan. Apa itu? Yang pertama komitmen, yang kedua konsistensi. Nah, kita masuk ke dalam teknik yang pertama, yaitu the power of receh. Coba, kamu pasti punya uang receh kan? Uang koin 500 atau uang koin 1000, tapi pasti punya. Tapi coba, ada berapa orang yang ternyata meremehkan nilai dari uang receh? Katakanlah 1000. 1000 dapat apa sih, Miss? Es teh aja nggak cukup. Begitulah para orang-orang yang begitu mudahnya meremehkan nilai dari uang keping atau uang koin atau uang receh. So, saya harap setelah ini kamu tidak lagi meremehkan yang namanya uang receh. Kenapa bisa begitu? Saya akan beri contoh bahwa di luar sana mungkin kamu pun pernah mendengar bahwa ada orang yang membeli motor secara cash, secara tunai, memakai berkarung-karung uang receh. Sehingga dealer ini kesulitan ketika menghitungnya karena isinya recehan semua. Bisa kamu bayangkan kalau kamu yang menghitungnya? Pasti sangat capek ya. Nah, tapi hal ini membuktikan bahwa ketika ada komitmen yang kuat, ketika ada konsistensi yang hebat, maka tujuan dari menabung ini pun akan tercapai. So, yuk coba sehari kamu tabung uang recehmu. 500 boleh? Boleh saja. 1000? Oh silahkan. Yang penting bahwa kamu punya 2 hal. 1 komitmen, 2 konsistensi. Bayangkan kalau kamu menabung uang koin 1000 dan itu kamu lakukan setiap hari selama beberapa tahun, apa yang akan terjadi? Pasti akan luar biasa hasilnya. Selama tidak kamu ambil. Cara yang kedua adalah menabung berjenjang. Apa artinya? Kita tidak perlu berpikir terlalu jauh. Lagi-lagi, saya ingin kita kembali kepada teknik yang pertama, yaitu the power of receh. Kita tidak perlu berpikir mata uang yang besar, tapi cukuplah dengan mata uang koin. Maksudnya bagaimana? Begini, menabung berjenjang ini berarti setiap hari ada peningkatan. Saya contohkan. Hari pertama kamu menabung koin 500. Hari kedua kamu berjenjang. Artinya dari 500 di hari kedua kamu menabungnya 1000. Masih dengan nominal yang rendah kan? Dan kamu pasti punya kan uang 1000? Ya, hari yang ketiga berjenjang lagi 1500. Tentu kamu juga pasti masih punya. Begitu seterusnya sampai 1 minggu. Sampai hari yang ke-7 berjenjang meningkat 500. Tapi kalaupun tidak meningkat 500, silahkan kamu tentukan sendiri. Misalkan hari pertama 1000, berarti hari kedua 2000, ketiga 3000. Begitu pun boleh, menyesuaikan dengan kondisi keuangan kamu. Nah, ketika sudah hari ke-7, hari ke-8, ini kembali ke aturan awal. Berarti kamu cukup menabung 500 lagi di hari yang ke-8. Begitu ya, paham? Berarti hari ke-9 bagaimana? Ya berjenjang lagi, berarti hari ke-9 adalah 1000. Begitu seterusnya sampai 7 hari atau sampai hari ke-14. Nanti hari ke-15 kembali ke aturan pertama. Begitu seterusnya. Asal kamu lakukan secara konsisten, maka hal ini pun akan berbuah banyak. Sangat mudah kan? Dan saya yakin kamu pun bisa mempraktekannya. Karena kita tidak perlu mata uang yang besar, kita tidak perlu berpikir yang terlalu jauh. Kita cukup memakai nilai mata uang yang kerap diremehkan orang, yaitu receh. Nah, ini cara yang kedua rekan-rekan muda, yaitu menabung berjenjang. Saya lanjutkan. Cara yang ketiga, yaitu menghabiskan duit. Menghabiskan duit, Miss? Katanya kami disuruh menabung, kok malah kami disuruh menghabiskan duit? Nah, pertanyaan yang bagus rekan-rekan muda. Menghabiskan duit di sini bukan berarti kamu menghambur-hamburkan uang, bukan.
Bukan berarti pula kamu berfoya-foya. Bukan. Menghabiskan uang di sini artinya uang jajanmu, uang sakumu ini dipos-poskan. Dipos-poskan bagaimana? Satu, kamu poskan misalkan uang untuk pulsa. Kamu poskan lagi untuk apa? Untuk apa? Intinya ada 3 pos minimal. Yang pertama adalah pos untuk kebutuhan hidup. Untuk jajankah? Untuk uang makankah? Untuk uang bensinkah? Untuk uang angkotkah? Atau intinya adalah uang untuk kebutuhan hidupmu sehari-hari. Yang kedua adalah uang jagan-jagan. Nah, ini yang saya sebutkan di pertemuan yang lalu, bahwa kamu perlu memiliki uang jagan-jagan dan itu bisa kamu ambil. Tapi kalau kamu butuh banget, ingat, kalau kamu butuh banget. Kalau tidak butuh banget berarti tidak boleh diambil. Lalu pos yang ketiga adalah uang untuk investasi. Kalau kita berbicara investasi berarti kita berbicara jangka panjang. Jangan pernah uang itu diambil apapun alasannya. Kalau kamu kepepet, kalau kamu terpaksa, kamu bisa pakai uang jagan-jagan. Nah, kalau uang jagan-jagannya habis, sebisa mungkin uang investasi ini tidak boleh kamu ambil. Karena uang investasi ini untuk dana darurat jangka panjang. Untuk kebutuhanmu jangka panjang yang itu tidak bisa kamu prediksi sebelumnya. Jadi ada 3 pos. Maka teknik yang ketiga, habiskan saja uang saku. Ingat, menghabiskan uang saku bukan berarti kamu hambur-hamburkan untuk berfoya-foya. Bukan. Sekali lagi, bukan seperti itu. Tapi kamu habiskan, langsung kamu pos-poskan. Begitu ya rekan-rekan muda. Mudah kan? Bisa dipahami ya. Ingat, sekali lagi rumusan dari menabung adalah komitmen dan konsisten. Nah, lalu teknik yang keempat. Apa itu? The power of 20.000. Kekuatan dari mata uang 20.000. Ini judul yang aslinya. Tapi tentu saja kita tidak perlu harus paten memakai uang 20.000. Tidak. Bisa kita pakai, bisa kita ganti sesuai dengan uang saku. Saya ambil contoh. Kita pakai the power of 1.000. Boleh? Boleh saja. The power of 2.000. Oh, boleh saja, silahkan. Jadi intinya menyesuaikan dengan uang kamu. Lalu bagaimana caranya? Caranya begini. Langkah pertama kamu perlu tentukan komitmenmu di awal. Kamu mau menabung dengan kekuatan uang berapa? Oke, misalkan kita ambil contoh the power of 1.000. Kekuatan dari mata uang 1.000. Artinya setiap kali kamu ketemu uang 1.000, itu bukan menjadi hak kamu. Itu menjadi hak celenganmu. Itu menjadi hak tabungan. Ingat, setiap kali kamu ketemu uang 1.000, ini menjadi hak celengan. Kalau kamu pakai the power of 2.000 misalkan, berarti setiap kali kamu bertemu uang 2.000, itu bukan menjadi hakmu. Itu menjadi hak celenganmu. Itu menjadi hak tabunganmu. Begitu ya. Pada prakteknya, saya beri contoh. Semisal uang sakumu 10.000 nih. Kemudian kamu beli siomay. Siomay kamu beli 3.000. Berarti kamu akan mendapat kembalian 7.000. Nah, di awal kamu sudah komitmen the power of 2.000. Berarti tiap kali kamu melihat mata uang 2.000, langsung kamu cemplungkan ke celengan. Langsung kamu masukkan ke celengan. 7.000 kan kembaliannya, 5.000 satu lembar, 2.000 satu lembar. Berarti yang 2.000 ini harus kamu langsung masukkan ke celengan. Artinya uang kamu tinggal 5.000. Karena yang 2.000 ini adalah hak dari celenganmu. Nah, yang 5.000 ini kamu belikan es teh 2.000, kembali 3.000. Kembaliannya satu lembar 1.000, satu lembar 2.000.
Berarti yang 2.000 ini juga langsung masuk ke celengan. Artinya uangmu tinggal 1.000. Seperti itu rekan-rekan muda. Jadi setiap kali kamu menemukan uang 2.000, ini langsung kamu masukkan ke celenganmu. Jadi kamu tidak berhak dengan mata uang 2.000 karena kamu sudah menetapkan di awal the power of 2,000 atau the power of 2.000. Jadi caranya seperti itu. Tapi kan itu uang saya juga, Miss. Betul sekali, itu memang uang kamu. Tapi untuk saat ini, untuk beberapa waktu yang akan datang, uang itu adalah uang celengan. Suatu saat kamu bongkar pun boleh saja. Tapi ingat, membongkar tidak asal membongkar. Membongkar harus ketika kamu ada dalam keadaan kepepet, pakai banget. Saya sih menyarankan bahwa kamu akan punya 3 pos tabungan. 1 pos kebutuhan hidup, ini boleh kamu pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, pos jagan-jagan. Nah, ini yang boleh kamu ambil tadi, ya kan? Yang boleh kamu ambil kalau keadaan kepepet dan kamu nggak punya uang, boleh diambil. Yang ketiga adalah pos investasi. Ini yang tidak boleh kamu utak-atik. Ini yang tidak boleh kamu titili. Ini yang kebutuhan untuk jangka panjang ke depan, masa depan. Paling tidak 5 sampai 10 tahun ke depan. Wow, sulit ya? Tidak. Just try. Coba saja dulu. Seiring berjalannya waktu ada kendala, itu wajar rekan-rekan muda. Tapi sejauh mana kamu mau dan mampu untuk punya komitmen dan konsistensi. Ingat, sekali lagi saya akan tekankan ke kalian, ilmu menabung apapun akan terasa sia-sia kalau tidak ada 2 rumusan itu, yaitu komitmen dan konsistensi. Maka 4 cara atau teknik menabung yang saya berikan ke kalian itu pun juga akan menjadi sia-sia kalau kamu tidak punya 2 rumusan ini, yaitu komitmen dan konsistensi. Sampai di sini paham ya? Dan saya minta pada hari ini juga kamu coba praktekkan. Terserah kamu mau pakai teknik atau cara yang mana, silakan. Atau mau dicoba semua pun boleh saja. Tapi ingat bahwa jangan pernah nitil, jangan pernah mengambil tabungan sesuka hati kamu. Semuanya harus ada komitmen dan konsistensi. Rekan-rekan muda, pertemuan berikutnya akan saya bahas seperti apa sih komitmen, seperti apa sih konsistensi. Kok rasa-rasanya 2 kata itu sering sekali saya sebutkan pada pertemuan kali ini. Tunggu ya. Jadi coba saja kamu praktekkan. Nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya tentang makna sebuah komitmen dan konsistensi. So, thank you.